nyaman serta sinyal bagus, para peserta bisa menyimak dengan baik materi yang disampaikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat, sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan TOT 10 pada sore hari ini. Yang saya hormati, pemateri kita pada hari ini, serta seluruh teman-teman TOT 10. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan TOT 10 dengan tema pelatihan pembuatan game pembelajaran interaktif. Semoga kegiatan TOT 10 ini dapat memberikan manfaat dan juga penuh insight bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada TOT 10 kali ini. Sebelum kita mulai, boleh cek semangat dulu kali ya. Teman-teman yang sudah siap untuk TOT 10 dan siap menyimak materi, boleh ketik 10 di kolom chat Zoom. Atau juga bisa kasih reaction jempol di Zoom-nya. Wah, mantap. Sudah pada semangat banget nih teman-teman semua. Selanjutnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara kita hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan doa, yang kedua, sesi dokumentasi, yang ketiga, pembacaan CV materi, yang keempat, penyampaian materi, yang kelima, sesi tanya jawab, yang keenam, penyerahan sertifikat kepada pemateri, dan yang terakhir yaitu diselesaikan dengan penutup. Baik, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada kakak operator, bisa dibantu. Slide pertama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Cheese. Ya, jadi kan. Suara lu masuk, kocak. Ya, jadi juga. Selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Ada operator POP. Iya, baik sudah. Terima kasih. Coba Baik, deh terima tanya kasih ke kepada speaker. Teo operator yang telah memberikan dokumentasi, sesi dokumentasi. Selanjutnya, kita masuk ke sesi pembacaan CV pemateri. Hari ini, kita akan belajar langsung dari narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Alif Zulfan Fadila, atau biasa dikenal dengan Kak Zulfan. Boleh Kak Operator ditampilkan CV Kak Alif Zulfan Fadila? Pemateri kita pada hari ini yaitu Bang Alif Zulfan Fadila. Ia adalah seorang mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer dari Universitas Negeri Jakarta yang memiliki keahlian mendalam di bidang sistem multimedia, desain grafis, dan hubungan masyarakat. Saat ini, ia aktif mendedikasikan ilmunya sebagai pendidik PKPM Desain Komunikasi Visual di SMKN 6 Jakarta. Sekaligus bekerja
bekerja profesional sebagai dua dimensi animator di Artstone Tours yang memproduksikan video animasi edukatif. Tidak hanya itu, Bang Alif, Bang Zulpan juga memiliki pengalaman solid dengan UI Designer di Pustikom UNJ dan memiliki rekam jejak organisasi yang luar biasa, di mana saat ini ia mengembangkan amanah sebagai Sekretaris Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Dengan penguasaan profesional seperti Adobe Suite, Figma, hingga Blender. Mari kita gali ilmu dan pengalaman luar biasa bersamanya kepada sesi kali ini. Baik, teman-teman, kita akan menyapa pemateri kita pada sore hari ini. Halo, Bang Zulpan, apakah sudah terhubung dengan kami? Halo Fajar, suaraku kedengeran nggak? Cukup kedengaran, cuman belum jelas. Oh Sorry, bentar, Bang. sekarang suaraku kedengeran nggak? Ya, cukup kedengaran, Bang. Oke, gimana nih kabar Fajar? Alhamdulillah, baik, Bang Zulpan. Bagaimana kabar Bang Zulpan nih? Alhamdulillah aku baik juga nih, baru pulang sekolah. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini Bang Zulpan lagi sibuk kegiatan apa aja nih, Kak? Terakhir-akhir ini aku cuma jadi sekum di KPM, abis itu aku lagi sibuk PKM di SMK 6 Jakarta sebagai guru DKV. Habis itu udah itu aja aja buat sekarang. Oh, paling lomba-lomba. Wah, ikut lomba-lomba juga ya, Bang. Luar biasa sekali ya, Bang Zulpan. Semoga semua kegiatannya dilancarkan ya, Bang. Iya, ini Nah, Bang Zulpan. backsound aku berisik ya. Oh ya, cukup berisik, Bang. Mungkin bisa lebih dijelaskan saja suaranya biar tidak terlalu mengganggu pada sesi kita pada hari ini. Oke, coba sekarang masih berisik ya nih backsoundnya. Oh, tidak, Bang. Sudah mulai diredam suaranya. Oke, Ya, terima kasih, Bang. Baik, Bang Zulpan, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? insya Allah siap. Teman-teman yang lain pada siap nggak nih? Yang yang siap boleh reaction. Ya, ya ada Wah, sudah siap semua ya, Bang ya? Caca, Udah nggak gas, sabar, Bang. oke, gas. Siap, Oke, Bang siap Zulpan, jar. sudah siap. Dan kami semua juga sudah siap tentunya. Langsung kita mulai saja masuk sesi waktu pemaparan materi. Untuk Bang Zulpan, dipersilahkan menyampaikan materi selama 60 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku bisa kenalan lagi ya teman-teman. Nama saya Alif Fadilah dan kalian bisa panggil saya Alif. Alif. Sebelumnya mohon maaf ya ini tadi background-nya agak berisik soalnya lagi di tempat umum. Kalau misal nih putus-putus atau apa boleh ditelepon aja ya Jar. Boleh ditelepon atau gimana biar dibilangin kalau nggak jelas juga. Oke, Baik, jadi Bang. langsung aja ya. Allah Akbar. Oke, jadi teman-teman buat hari ini kita kan bakal pelajari tentang sesuai temanya yang mungkin teman-teman udah pada lihat di flyer itu tentang pelatihan pengembangan game interaktif. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, di sini siapa yang suka main game? Coba boleh ketik di kolom chat. Saya, Novi, Anhar, main Cooking Mama, aku Adrian. Adrian suka main game apa Adrian? Mobile Legends, Kak. Oh, Mobile Legend. Habis ini enggak. Oke. Eh,
kita lanjut ya. Jadi game-game itu game itu adalah sebuah sistem interaktif ya. Jadi game itu adalah software perangkat lunak di mana game ini tuh dirancang untuk melibatkan pengguna dalam serangkaian aktivitas, aturan dan tantangan dengan tujuan utama memberikan hiburan, pengalaman ataupun pencapaian tertentu. Game itu kalau yang digital itu tadi yang udah disebutin Adrian juga ada Mobile Legend, terus mungkin game-game lain yang teman-teman ketahui ya, terus game-game yang apa namanya yang secara fisik itu kayak Monopoly, Ludo, catur itu juga termasuk game ya teman-teman. Jadi nggak melulu digital. Cuma buat hari ini kita bakal belajar yang digital. Lanjut. Adrian tadi jawab Mobile Legend. Oh, Fitri juga Genshin. Coba aku mau nanya Adrian lagi. Kenapa Adrian suka main Mobile Legend? Coba. Karena dari game visualisasinya bagus, keren, terus dari grafiknya oke, terus apalagi ya alur dari gamenya juga seru lah, kayak banyak gitu, bervariasi kayak gitu sih Kak. Oke, berarti tadi Adrian jawab ya tampilan. Ya Allah, tampilannya bagus, terus alurnya jelas. Habis itu apa ya? Ada tujuan gitu. Terus Fikri main Genshin. Kenapa nih Fikri suka main Genshin? Coba boleh chat atau on mic Fikri. Tes, tes. Masuk sih. Kenapa aku suka Genshin? Pertama terkait plot ceritanya ya. Aku tuh main Genshin itu dari versi 1.3 kalau nggak salah. Zaman-zaman awal rilis itu penasaran karena emang gamenya seru banget. Terus emang kebanyakan itu dia alur ceritanya yang complicated dan seru aja gitu. Apalagi kan banyak char-char ya. Banyak pilihan ya. Oke, tadi dua teman kita udah jawab nih bahwa kenapa sih mereka suka game. Yang pertama yang sama itu alur alur ceritanya jelas ya. Terus kalau dari Adrian visualnya bagus, terus kalau dari Fitri juga banyak pilihan karakter biar dia juga nggak bosen gitu mainnya. Nah, itu yang tadi teman-teman kita semua sebutin itu namanya fun factor atau engagement dari sebuah game ya. Jadi engagement sebuah game itu berdasarkan yang aku baca itu ada 5. Yang pertama yang fungsional ini paling 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 penting. Fungsional itu artinya apa? Permainan itu dapat dimainkan secara utuh dari awal hingga akhir. Kan tadi dari definisi game itu ada tujuan utama ya, tujuan utama memberikan hiburan, pengalaman ataupun pencapaian. Nah, kalau game punya tujuan yang jelas dan bisa itu dimainkan secara utuh dari awal hingga akhir, tujuannya bisa dicapai oleh pemain. Itu bisa jadi engagement dari game itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih ada game apa ya? Contohnya game 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 parkir, game tentang parkir. Cuma karena susah banget atau kayak kontrolnya nggak jelas, gamenya nggak bisa dimainin. Itu bakal lama-kelamaan ngebosenin dan bikin bikin frustasi. Terus internally complete itu artinya komplit ya. Seluruh mekanisme dan dinamika permainan telah terhubung dan terfungsi dengan baik. Terus balance nggak terlalu susah dan nggak terlalu gampang kayak Mobile Legends. Mobile Legends kenapa banyak yang main itu karena bukan gampang dipelajarin sih, maksudnya ya bisa dipelajari. Terus ada sistem yang namanya ranked gitu. Jadi kesulitannya itu bakal berubah ketika sesuai rank yang dicapai. Terus yang tentunya fun ya. Kalau game nggak fun itu namanya game serius. Fun juga salah satu engagement dari game. Habis itu aksesibel, gamenya mudah dimainkan. Kalau misal tadi ada Genshin juga, Genshin meskipun di awal-awal itu pakai agak berat ya. Itu bisa bisa diakses di HP, di laptop, di komputer. Makanya Genshin atau Mobile Legends tadi mungkin ditemenin sama Fikri sama Adrian juga yang pada sebut. Oke lanjut.
Nah, tadi kita udah bahas tentang game nih, permainan-permainan. Kita udah bahas tentang permainan. Nah, di dalam pembelajaran itu ada metode pembelajaran yang namanya game based learning. Game based learning itu apa? Game based learning itu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan elemen dan mekanisme game sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya problem based learning, project based learning, apalagi teman-teman yang pendidikan ya, atau teman-teman siswa-siswa tadi yang baca apa namanya kontrak pembelajaran gitu. Kalau game based, kalau problem based, apa sih? Kalau game based learning itu pembelajarannya berbasis game, teman-teman. Berbasis game maksudnya apa? Jadi pembelajarannya itu berbasis permainan. Misal permainan edukatif itu kalau digital itu mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya PET ya, PET yang interaktif, simulasi interaktif itu yang udah mulai sering dipakai. Itu kan kayak simulasi fisika gitu ya. Itu termasuk game based learning. Terus misal nih kalau yang fisik biasanya tuh ada kayak permainan ular tangga yang setiap langkah itu harus jawab soal buat lanjut, dan soalnya itu tergantung pembelajaran itu termasuk game based learning. Oke, lanjut aja ya. Nah, kelebihan game based learning itu apa sih? Kelebihan game based learning itu kita bisa meningkatkan motivasi ekstrinsik. Motivasi siapa? Motivasi siswa buat belajar. Jadi, game based learning ini cocok kalau masalahnya adalah pembelajaran yang membosankan ya. Bukan minat rendah, bukan pemahaman rendah. Tapi emang, sorry, minat rendah benar. Cuma kalau pemahaman rendah itu kurang tepat karena game based learning, game itu tujuannya tadi adalah untuk fun gitu, untuk have fun, untuk em, apa namanya, untuk bersenang-senang. Dan ini masuk ke kekurangan game based learning ya. Game based learning itu beresiko bahwa peserta didik itu lebih fokus ke aspek menyenangkan daripada belajar. Jadi kalau memakai game based learning, kalau mau pakai pembelajaran dengan game itu sekali-sekali aja, teman-teman. Jangan kayak tiap kali, soalnya nanti resiko peserta didiknya nggak pada fokus belajar dan malah pada fokus senang-senang. Jadi ntar nilainya pada turun dan nggak terlalu paham gitu apa materi yang disampaikan. Terus game based learning kalau bikin game sendiri itu membutuhkan sumber daya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran buat nyusun game sendiri yang sesuai sama pembelajaran. Itu kalau mau nyusun sendiri, tapi kalau enggak juga butuh sumber daya lebih buat, apalagi yang gaptek itu butuh sumber daya lebih. Terus selanjutnya eh buat ngembangin game itu bisa pakai game development life cycle namanya. Jadi game development life cycle itu apa ya, metode pengembangan untuk mengembangkan sebuah game. Ini sebenarnya dari atas hingga bawah ya, yang dari pre-production, main production, alpha, beta, atau salah satu dari kolom ini. Tapi intinya itu di awal-awal, misal nih yang paling kanan ini di desain dan prototype itu didesain, kita kita yang pertama itu nentuin gamenya itu buat apa, gamenya mau buat apa, tujuannya apa. Terus di desain dan prototype itu kita merancang ya, biasanya rancang itu ada storyboard. Storyboard itu kayak tampilan gamenya mau kayak gimana. Mungkin teman-teman bisa cari ya storyboard itu apa. Storyboard, terus script juga, terus di tahap production itu baru kita memproduksi gamenya. Habis itu di tahap testing kita menguji gamenya kurang lebih ya. Teman-teman bisa cari lebih dalam tentang game development life cycle ini, soalnya di 1 jam ini insya Allah nggak bakal muat banget. Terus eh ini buat game engine ya. Game engine itu perangkat lunak
Jadi kalau game digital itu bikinnya di sini perangkat lunak untuk membuat dan mengembangkan game. Itu bisa di Unity. Di Unity ini sebenarnya cukup kompleks ya teman-teman. Teman-teman kalau pertama ke Unity itu tampilannya kayak kokpit repot banget kayak kokpit pesawat kayak susah gitu. Terus Unreal Engine juga sebenarnya Unity dan Unreal Engine tuh paling banyak dipakai untuk ngembangin game-game yang ternama ya. Kayak terus Godot ini sebenarnya buat lebih fokus ke Android, cuma ini lebih jarang dipakai. Terus ada nih dua tipe jenis lain game engine yang punya platformnya sendiri kayak Roblox atau Scratch. Nah, jadi kan kekurangan dari game strategi itu membutuhkan sumber daya yang banyak ya, sumber daya yang banyak membutuhkan waktu yang banyak, pikiran yang membutuhkan waktu, pikiran dan juga tenaga yang banyak untuk pembangunan. Nah, buat kita kita sebagai pendidik atau teman-teman yang mau belajar nih belajar tentang pengembangan teman-teman itu bisa pakai Scratch. Teman-teman yang mau follow along nanti kita bakal pakai Scratch buat buat hmm, belajar gitu, belajar bareng-bareng cara memakai Scratch dari game sendiri. Nyimak tentang daya Sebentar ya teman-teman. Materi kita pada sore ini mengalami kendala jaringan. Mohon ditunggu atas penyampaian yang lebih lanjut dari Bang Sultan. Terima kasih. halo AMB. Tadi sampai mana, Jar? Tadi sampai halaman stres Bang di dalam PPT-nya dari penyampaian materi tadi. Oh iya, oke. Makasih Fajar. Aku lanjut ya. Oke, jadi Scratch ini ya, yang pertama gratis, terus bisa diakses di web, jadi ringan banget, ringannya pakai banget gitu. Terus habis itu tampilannya mudah, mudah dihafal, mudah dicerna. Kita teman-teman bisa lihat di sini. Ini Scratch, teman-teman. Nanti kita bakal apa ya? Bakal coba satu-satu, coba dari awal gitu pakai Scratch. Jadi kan biasanya kalau game tuh ngoding ya, ngoding baca teks dan itu agak mumet apalagi buat yang baru. Buat Scratch itu ngodingnya gini ya, ngodingnya tuh berbasis balok jadi dari atas sampai bawah ini ngodingnya gini dan nggak terlalu rumit apalagi buat yang baru gitu. Terus komunitasnya juga luas, komunitas luas tuh maksudnya apa itu, teman-teman bisa share game teman-teman di situ kayak teman-teman bisa ngelihat ataupun nge-share kreasi punya orang lain di situ dan kita bisa akses codingannya juga seperti itu. Oke, buat sampai sini langsung aja kan ya. Oke, buat teman-teman yang mau follow along, buat sekarang kita bakal nyoba Scratch ya. Teman-teman yang mungkin yang lagi longgar, yang lagi lowong, bisa banget nih buat
kalau along buat ikutin aku main Scratch, bukan main sih katanya, Ma pakai Scratch ini bisa di Fajar udah ke Fajar ini halamannya udah di halaman yang baru, udah di Scratch belum? eh Sudah di halaman stretch, Bang. oke, kasih. Nah, teman-teman yang mau nih, kalau teman-teman apa ya, ke website Scratch ini tampilan awalnya ini landing page mereka. Dan kalau teman-teman, jadi kalau mau mulai buat pakai Scratch ya, yang pertama teman-teman daftar dulu di kanan atas itu ada tombol sign in, ini buat masuk. Oh enggak, yang join Scratch, maaf. Di join Scratch teman-teman masukin aja itu dan tombol sign. Bebas mau apa aja, cuma nggak disaranin nama pribadi. Oh my. Terus teman-teman masukin aja password 2 kali sebagai konfirmasi. Itu pencet next ya. Itu pilih tinggal di mana. Itu pilih tahun lahir, itu pilih gender, habis itu ketik email. Itu setuju aja, setuju terhadap ketentuan, habis itu udah. Scratch, selamat datang di Scratch. Nah, teman-teman, setelah daftar tadi ya daftar masukin aja identitasnya, nggak perlu verifikasi juga, jadi nggak terlalu ribet. Jadi di sini teman-teman setelah daftar bakal diarahin ke tampilan Scratch, apa namanya, ke syarat dan ketentuan, cuma lebih ringkas. Ini di skip aja. Nah, habis itu buat mulai, ya, teman-teman bisa mulai, dan buat sekarang kayak mulai aja dulu. Yang lain tuh di sini di tampilannya ada permainan-permainan yang sudah dibuat ya. Cuma kita mau mulai, buat mulai itu kita di atas ada create atau buat. Dan ketika teman-teman udah di page create, ini page awalnya. Nah, ada di sini apa aja sih teman-teman? Teman-teman bingung ya, karena ini agak ribet juga kalau awal. Jadi di sini tuh yang tab paling kiri, yang di kiri itu ada code. Code itu kayak codingan. Jadi kan codingannya tuh berbasis balok ya. Dan ini balok-baloknya yang bisa dipakai buat teman-teman ngoding. Dan ini udah ada kategorinya teman-teman, dari motion, block, sound, event, control, sensing, operator, variable. Nah, buat motion itu kayak gerakan karakternya. Misal nih, dari yang bendera is klik di apa namanya ya, ketika bendera ini yang mana di sini ya, itu
Oke, sekarang jelas belum mulai. Oke, buat sekarang suara aku gimana? Oke, mungkin dilanjut ya. Jadi, Gimana Bang? Apakah jaringan Bang Julpan udah stabil? alhamdulillah sudah stabil belum suaraku, Jar? Baik, bisa dilanjutkan ya Bang untuk Alhamdulillah pembahasan. berarti jaringanku stabil, Jar. Oke, lanjut ya, Jar. Oke, jadi Baik Bang. ini balok-balok ya, balok-balok yang teman-teman bisa pakai buat ngoding. Ini ada move, ada turn, teman-teman bisa explore satu-satu. Cuma kita bakal explore bareng-bareng. Kita delete dulu ini, terus kita delete kucing ini karena dia ngomong ini. Begitu kita coba fokus ke user interface dulu ya, ke tampilannya. Di kanan ada code, ada codingan. Yang teman-teman bisa pilih codingannya tadi. Terus yang selanjutnya tuh ada backdrop. Backdrop itu apa? Backdrop itu kayak tempat gambar atau bikin karakter teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa gambar di sini, bisa pakai pen, bisa pakai lukis atau bisa pakai shape, bisa bikin bentuk teman-teman sendiri. Tapi nah, di situ sound ini juga bisa apa namanya bisa masukin sound, bisa juga motong sound sendiri di sini. Semua kita nggak bakal kalau ke situ hari ini. Terus di tengahnya tadi mungkin teman-teman juga udah lihat ya, ini tempat buat taruh baloknya, buat taruh codingan kita. Misal nih, misal kayak gini. Terus yang kanan atas, yang di sini itu tampilan gamenya. Tadi mungkin ada kucing ya, seharusnya nggak ada kucing biar kelihatan. Cuma ini ada tampilan game yang bakal nanti jadi. Terus di sini itu ada sprite. Sprite itu apa teman-teman? Sprite itu kayak karakter atau objek di game kita. Di sini ada namanya, terus ada posisinya X, Y, X itu yang horizontal, yaitu yang vertikal. Terus show itu kalau kita mau menunjukkan karakter kita, kita mau apa namanya ya? Kita mau karakter kita tuh terlihat apa enggak, ukuran dan juga arah karakter kita menuju. Terus di kanannya itu ada backdrop atau latar belakang. Nah, jadi buat hari ini kita bakal coba bikin game yang kayak apa namanya fishing frenzy ya, apa farming frenzy, apa sih namanya yang ikan makan ikan itu. Game yang fresh atau kita bisa upload mencari saja. Maaf sebentar ya teman-teman, Bang Zulpan punya kendala terhadap share screen-nya. Mungkin nanti bakal diperbaiki sama Bang Zulpan. Dari tadi belum share screen ya. Iya Bang, belum terlihat share screen-nya. Sekarang udah Bang. Oh, beda kali. Oke, mungkin
oh dari pas ngilang kedua ya. Jadi teman-teman di sini ada codingan yang teman bisa pakai dibagi jadi motion, gerakan, tampilan, suara, event. Event itu kayak ketika terjadi sesuatu ini bakal ke trigger, bakal aktif gitu. Terus kontrol, kontrol ini ada kayak statement jika jika ini bakal terjadi ini. Terus sensing, sensing itu kayak sensor. Misal eh ini kita lanjut aja. Operator, operator itu kayak ya operator ya. Di sini ada tambah, kita bisa ngurangin apa namanya angka. Nanti teman-teman nanti bisa aku bakal ajarin satu-satu. Terus di sini ada variabel dan juga main block. Terus di sini ada pilihan juga nih selain codingan ada backdrop. Backdrop ini buat gambar ya, buat gambar karakter teman-teman sendiri. Teman-teman bisa paintin kepala naga. Jadi teman-teman tinggal add shape aja, bikin mata dan sebagainya. Teman-teman bisa di sini atau teman-teman bisa ngelukis pakai apa namanya brush. Bisa teman-teman lukis pakai alat lukis apa namanya brush ya. Terus itu teman-teman juga bisa edit suara, bisa masukin suara suara teman di suara teman-teman di Scratch ini. Nah, tapi buat sekarang kita nggak bakal ke situ, kita bakal fokus ke codingannya. Nah, di tampilan awal tadi, di sini tuh ada balok, ada tempat yang tempat gede di tengah ini, itu ada tempat buat taruh codingan. Itu nanti kita main di situ nanti. Nah, di kanan ini, di kanan atas, itu ada tempat buat nampilin game kita. Terus di bawah itu ada properti karakter kita. Di sini ada nama, posisi, X buat horizontal, ya buat vertikal, tampilan kalau kita menampilkan karakter kita apa enggak, ukuran dan juga arah kemana karakter kita menuju. Terus di sini ada sprite, sprite itu karakter ya, sprite itu karakter dan juga backdrop atau background. Oke, jadi buat sekarang tadi aku udah sebutin ya kita pengen bikin game ikan makan ikan. Kita coba di kanan bawah kita choose sprite, kita pilih sprite. Di sini kita bisa gambar sendiri, bisa surprise atau bisa upload. Kita bakal pilih sprite atau karakter yang udah disediain gitu. Semoga nggak disconnect lagi ya. Kita bisa pilih, kita mau pilih ikan hiu nih, kita bisa pilih shark. Kita bisa pilih ikan hiu. Nah, munculnya bakal di sini ya. Nanti tampilan teman-teman bakal di sini. Misal kita mau ngecilin apa namanya nih? Kita mau ngecilin ikannya, kita select. Ini kita drag. Habis itu kita kecilin deh. Ini, nah kan ikan kita kecil. Kita ketengahin. Terus ini ada dua jenis hiu ya. Yang hiu kedua kita buang. Oh ya dikit itu kita ini kayak kostum. Jadi kayak jenis karakter kita. Kita bisa bikin satu karakter dengan berbagai jenis. Nah kita hapus saja jenis yang kedua karena kita nggak bakal pakai. Habis itu kita taruh hiu kita di tengah nih. Kita taruh hiu kita di tengah-tengah apa namanya layar ini. Nah, kalau bikin game itu intinya tentang apa namanya ya logika teman-teman, gimana teman-teman memecahkan masalah. Pertama, masalah apa sih yang mau kita selesaikan, Kak? Pertama, kita mau view kita gerak nih, view kita gerak. Jadi kalau di dalam Scratch itu mulainya pakai bendera ini ya, bendera bendera Go ini. Teman-teman buat mulai gamenya bisa yang pertama naruh dulu balok yang ini, naruh dulu balok yang ini ketika bendera dipencet when flag is clicked. Ketika bendera dipencet, kan buat sekarang belum ngapa-ngapain ya. Kita mau karakter kita atau hiu kita bergerak nih ke arah dia menuju kita. Berarti kalau mau bergerak, kita ke codingan yang motion. Di motion kita tarik yang nama bloknya itu move ya, move atau gerak gerak 10 langkah. 10 langkah itu kemana? Jadi teman-teman mungkin notice dari sini.
ada direction itu 90 derajat, dan 0 derajatnya itu di atas, berarti 90 derajatnya ke kanan sesuai dengan arah gambar hidupnya. Nah, ini ketika benderanya diklik, hidupnya bakal maju. Set, 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 set. Gimana balikinnya? Karena kita belum ada pedoman buat balikin, kita tarik aja ekor. Ya, bisa ditarik. Nggak bisa. Kita tarik aja ekor dulu. Nggak, coba kita balik start kayak gini. Ya, hidupnya mentok. Kita hapus dulu blok yang step. Kita hapus dulu aja. Habis itu kita mau balikin view kita ke tengah kan. Itu kita bisa pakai blok yang go to itu dalam bahasa Indonesia itu menuju kemana? Menuju ke koordinat yang ditentukan. Jadi tengah-tengah layar Scratch ini koordinatnya itu 0 dan 0 ya. Tengah-tengahnya itu 0. Coba kita klik benderanya. Oh iya, balik lagi hidungnya ke tengah. Right? Jadi untuk mulai itu biasanya kalau teman-teman bikin game karakter yang dimulai di tengah, itu teman-teman bisa ngeset ngeriset karakternya pakai ini ya, go to X-nya 0, Y-nya 0. Jadi ketika teman-teman klik bendera, itu karakternya bakal reset ke tengah. Terus misal nih kita nggak mau kan gerakin view-nya, apa namanya? Kita nggak mau nih gerakin view-nya tiap kali pencet capek. Kita bisa pergi ke yang kontrol warna oranye ini, terus kita bisa cari yang forever itu artinya apa? Forever itu artinya selamanya apa? Selamanya muter gitu. Teman bisa lihat ya, kalau balok yang apa namanya ini, yang ada icon baliknya, icon balik ke atas, itu ngulang. Jadi balok ini itu bakal bikin apapun yang berada di dalam baloknya untuk mengulang selama-lamanya. Kita mau gerakin view kita selama-lamanya nih, berarti kita balik lagi ke motion. Kita kan udah ada balok forever ini, kita balik lagi ke motion, kita move 10 steps. Go, balik. Oke, kita coba stop dulu. Kita coba stop. Coba kita, kan di sini ketika bendera diklik, view kita bakal balik ke tengah, dan untuk selama-lamanya dia bakal akan bergerak sebanyak 10 langkah ya. Di sini kita bisa pencet aja go, oke, pokoknya gitu ya. Nah, tapi view kita nih geraknya ke kanan mulu nih. Gimana kita caranya? Misal kita mau view kita ngikutin apa namanya, kursor ya, kursor. Mau ngikutin kursor kita. Kursor itu apa? Kursor itu kayak pointer yang aku lagi gerak-gerakin ini. Jadi untuk belokin karakter kita itu bisa pakai yang namanya point point towards, artinya nunjuk ke arah mana ke mouse pointer. Buat sekarang adanya mouse pointer doang. Point towards mouse pointer. Jadi untuk forever ini itu artinya dia bakal ngulang selama-lamanya kan. Nah, dia bakal ngulang dari atas nih. Jadi untuk selama-lamanya dia bakal move, bergerak sebanyak 10 langkah, dan untuk selama-lamanya dia bakal terus bergerak ke arah pointer kita, ke arah kursor kita. Misal nih kita pencet bendera W, kan ini udah ikutin kursor kita. Terus kalau kita diem aja ya dia bakal diem. Iya, bapaknya gitu ya. Terus apa? Terus udah, kita udah jadi, udah bisa gerak. Mungkin kita lambatin ya, soalnya kenceng banget. Kita bisa ngurangin, kita bisa lambatin dengan cara ngurangin langkah dia, apa ya, banyak banyak dia langkah, apa sih bahasanya, kita bisa kecilin langkah dia, ini kan 10 langkah ya, 10 langkah kita bisa kecilin ke 2 atau 5 atau 2 aja, 2. Kan sekarang dia slow ya, dia pelet.
dan bakal tetap ikutin pointer kita. Di sini aku nggak ngeklik apa-apa ya teman-teman. Ini dia cuma ikutin kursor. Nah, selanjutnya kita mau hiu ini makan ikan lain nih. Gimana caranya? Kan ini hiu kita udah bisa gerak ya. Hiu kita udah bisa gerak. Sampai jam berapa dah? Jar ini sampai jam berapa, Jar? Oke, sorry ya, teman-teman. Kita coba yang ikan dulu. Kita pilih ikan yang imut. Yang apa ya? Ya aja deh. Kita kecilin karena biar lebih kecil daripada hiunya. Kita kasih ini. Atau teman-teman kalau mau sini juga bisa di sini beneran. Cuma kita kecilin aja ukuran keseluruhannya. Kita kecilin ini. Kecil banget. Dim. Ini kita jangan mau. Oh, ini kecil banget. Kembalikan saya ke 100. Nah, kan itu udah kita udah ada mangsa baru ya. Udah ini varian-varian apa sih? Sementara jangan deh. Bisa dibalikin. Oke. Terus misal nih kita mau ketika ikan ini dimakan hiu, ikan ini bakal dihilang, ikan Nemo. Itu kita bisa ke sini. Habis itu kita bisa kemana ya? Habis itu kita bisa ini harus ya ketika ini diklik apa bendera diklik. Habis itu kita look forever biar kita coba kita coba deh kita coba itu menentukan apa sensing itu kita oh bentar. Kayak gini kita bisa pakai if jadi ketika jadi tadi kan kita mau ketika ikan Nemo ini dimakan atau nyentuh si hiu ya si ikan Nemonya lenyap ikan Nemonya hilang kita pakai balok balok yang namanya if jika jika ini jika suatu jika suatu apa terpenuhi maka coba kita jika ikan ini menyentuh touching shark jadi jika ikan ini menyentuh hiu maka apa maka dia bakal menghapus dirinya. Coba kita kita lihat nih, wah nggak bisa ternyata. Apa? Karena ini tuh cuma kebaca sekali. Jadi ini tuh cuma kebaca ketika eh itunya diklik apa bendera diklik dan nggak ngulang sama-lamanya. Jadi buat menanggulangi itu kita pakai forever. Ini kemungkinan salah ya. Oh iya salah juga. Jika menyentuh sharp maka coba kita balok dulu. Coba kita pakai yang stop call. Coba yang stop. Jadi apa ya ini ya? Coba kita hilang, kita pinggirin dulu. Kita mau lihat apakah ini bekerja. Coba kita stop. Jadi di sini tuh ketika bendera dipencet untuk lama-lamanya dia bakal ngecek nih kalau misalnya dia nya menuju ke ikan dia bakal stop. Coba kita arahin dia kita ke ikan itu dia bakal stop. Nah, nah
Oh, jujur di sini aku lupa ya teman-teman baloknya apa saja. Itu memang skor di ada. Oke, jadi kita coba. Ini kan kita jadi lupa ya kenapa. Cuma kita kan mau bikin banyak ikan ya. Ikannya tuh bisa random, bisa spawn di mana aja. Jadi cara gimana? Kita ulang ya. Jadi kita coba pencet yang sprite ikan. Kan skripnya beda. Ini codingan buat video. Terus kita mau ngoding buat ikan ya. Jadi kita tetap pencet yang kita tetap ambil yang jika bendera dipencet, maka untuk selamanya bikin di mana? Di sini di bagian kontrol buat klon, buat klon klon itu kayak duplikat ya, buat duplikat diriku sendiri dan biar nggak banyak nih duplikatnya itu kita pakai yang namanya wait. Kita nunggu codingannya biar nggak berjalan tiap 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 detik bisa berulang kali. Kita pakai wait. Wait itu hitungannya second. Coba kita wait. Kita setahun kita mau bikin ikan baru selama 10 detik. Coba kita pencet ikannya. Ikannya nggak muncul ya teman-teman. Soalnya cloningannya itu ada apa duplikatnya itu tetap di posisi yang sama dengan ini. Nah, caranya kita bikin ikan di posisi yang beda itu kita pakai yang ini. GoTo lagi, GoTo, oh, bentar. Kita pakai GoTo yang random position. Nah, kita masukinnya nggak di sini nih. Kita masukinnya di Mohon maaf, Bang Zulfan, interupsi sebentar. Mau menginformasikan waktu pemaparan materinya tersisa 5 menit lagi ya, Bang. oke, insya Allah nggak lama-lama lagi. Kasih Fajar. Ya, Bang, Oke, sama-sama. jadi ini nggak berada di sini ya. Kita tuh bakal pakai balok yang ketika apabila atau ketika aku mulai sebagai clone, aku akan pergi ke random position. No, dia bakal yang kedua tuh bakal spawn di sini. Ah, kita gedein aja biar biar cepet. Coba kita gedein terus kita mulai. So, ikannya bakal spawn di sini, terus 2 detik lagi bakal di sini, terus 3 detik lagi bakal di sini. Klik.
5 detik, dan selanjutnya. Nah, oh iya, buat ngebedain tampilannya, teman-teman bisa pakai yang full screen ini ya, full screen di kanan atas. Nah, gimana sih caranya kita memberikan atau ngoding duplikatnya? Buat ngoding duplikatnya itu kita bisa pakai yang when I start as a clone. Jadi ketika aku mulai sebagai clone, aku bakal ngapain? Yang pertama, ketika aku mulai sebagai duplikat, aku bakal pergi ke posisi random di dalam layar. Dia bakal pergi ke posisi random itu. Habis itu kita mau bikin nih ketika ikannya dimakan, aku lenyap. Ketika aku dimakan hiu, aku lenyap. Jadi kita pakai lagi nih loop forever buat ngebaca biar nih, kita bakal pakai jika aku disentuh hiu, jika aku disentuh hiu atau jika aku menyentuh hiu, nih aku menyentuh hiu ya. Ini namanya shark. Kamu bisa melihat nama karakter di sini dan kita bisa ya ini pricing shark. Ketika aku disentuh hiu, maka aku bakal dihapus. Maka aku bakal delete di situ. Kita coba ya. Jadi ketika kita makan, kayaknya habis dia bukan menghapus diri sendiri. Kalau ini enggak, karena apa? Karena dia bukan clone, dia bukan hasil duplikat. Terus misal kita mau nanya, misal kita mau pakai skor nih, cara ya skor gimana sih cara skor? Itu kita bisa pakai yang namanya variabel. Variabel itu eh, variabel itu semacam data yang bisa menyimpan sebuah informasi. Misalnya kita pengen bikin variabel yang namanya skor. Jika teman-teman bikin variabel, di sini ada pilihan untuk all sprite, untuk semua karakter, atau untuk sprite ini only, atau untuk karakter ini saja. Karena kita mau bikin skor yang sifatnya universal, yang bisa dipakai di mana aja, yang bukan khusus satu karakter, gitu, kita pakai pilih yang for all sprite. Habis itu ini kan langsung muncul ya skor berapa. Nah, gimana sih cara kita nambahin skor ini? Kan kalau kita pakai kan kita belum dapat skor ya. Belum dapat skor. Nah, buat nambahin skor ya, kita bisa nih pakai set my score, set score itu buat nambahin skor ya, kita bisa pakai operator nih. Kita bisa pakai operator dan kita bisa juga masukin variabel skor ke dalam sini. Nah, ini agak rumit ya. Jadi ketika ikan disentuh hiu, dia bakal pertama-tama ngeset skornya ke nilai skor awal ditambah satu. Ini bacanya ketika ketika aku disentuh hiu, maka aku dapat maka skornya bakal bertambah satu. Misalnya dia makan ikan, skor nambah satu. Ini ikan bukan cloningan. Makan ikan, skor nambah satu, nambah satu, nambah satu. Oke, mungkin karena waktunya nggak lama lagi ya. Kita udahin gitu yang paling penting. Kita lihat-lihat kira ada empat aja. Jadi selain kita bisa melihat, kita bisa bikin sendiri, kita juga bisa melihat ada orang lain. Misal kita mau lihat Pitagoras, kita coba nyari Pitagoras. Teman juga bisa melihat ini di sini. Ada yang bikin mainannya dan udah di share. Kita coba cek. Jadi buat mulai kita pencet go juga. Dari sini kita bisa mainin punya orang. Misalnya Pitagoras kita bisa nge-set panjang panjang sisi A, sisi B, terus hasilnya bisa dilihat di sisi C. Nah, terus kita juga bisa ngeliat codingannya nih, codingan dari komunitas yang udah dibikin di Scratch ini. Itu. Nah,
scratch. Oh ya, kan ada banyak banget makanya. Apa lagi ya? Dari aku sekian, enggak, dari aku sekian. Waktunya udah mau habis juga, jadi sekian yang bisa aku sampaikan di hari ini. Selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab ya, jadi aku kembaliin lagi ke Fajar. Gimana teman-teman? Materinya sangat bermanfaat kan? Terima kasih Bang Zulpan atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon angkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan instansi, lalu sampaikan pertanyaan yang singkat dan jelas. Terima kasih. Saya sebagai moderator akan menunggu pertanyaan selama sampai jam 5.15. Terima kasih. Fajar, Fajar udah angkat tangan dari tadi, pegel kali Fajar. Bisa ditanya coba. Fajar mau nanya apa Fajar? Langsung saja ya, Bang. Baik, pada Bagera, peserta Pajak Bagera langsung memberikan pertanyaannya kepada Bang Zulpan. Terima kasih. Oke, makasih Fajar dan makasih juga buat Bang Zulfan sebagai pemateri hari ini. Mungkin aku mau nanya terkait pengalaman Bang Zulfan juga sebagai pemateri. Tantangan terbesar seorang fasilitator kan menyeimbangkan antara keseruan permainan atau yang biasa disebut gameplay dengan penyampaian materi edukasinya. Nah, kira-kira apa strategi yang paling efektif supaya game yang dibuat tidak hanya seru untuk dimainkan, tapi juga benar-benar berhasil mencapai tujuan pembelajarannya? Terima kasih, Bang Jovan. Oke, terima kasih juga Fajar pertanyaannya. Langsung dijawab apa ditampung, Jar? Oh, boleh Bang tentuin Bang, mau ditampung atau langsung menjawab dalam pertanyaannya? Langsung aja kali ya. Jadi, strategi apa yang bisa dilakukan biar pembelajarannya apa ya gamenya nggak cuma seru dan tapi bisa sesuai sama pembelajaran gitu. Yang pertama kalau musim game pembelajaran itu kita harus analisis kebutuhan dulu ya teman-teman. Kita harus tahu nih kita mau bikin game itu buat apa tujuannya. Misal kita analisis kebutuhan nih, kita analisis kebutuhan siswa kesulitannya di mana. Misal kalau di MTK kelas 8 itu kan teorema Pythagoras ya. Di teorema Pythagoras itu kesulitannya di mana lagi dianalisis. Nah, mungkin teman-teman bisa dari analisis kebutuhan itu tadi cari nih, misal ternyata kesulitan memahami konsep. Bisa ditanyain lagi juga ke siswa atau guru apakah visualisasi bisa dapat membantu dalam pembelajaran gitu. Dan itu kalau tahu masalahnya teman-teman tinggal apa ya tentuin nih tujuan gamenya buat apa. Misal tadi kan mau buat visualisasi ya. Ya udah teman-teman bisa bikin game yang tadi yang kayak tadi itu yang visualisasi teorema Pythagoras buat bantuin ngajar bukan buat kayak main game yang seru aja gitu tapi buat bantuin kita belajar
tentang teorema Pythagoras. Bantuin siswanya belajar tentang teorema Pythagoras biar nggak mumet juga. Ya pakai visualisasi. Nanti sesuai ini saja kan terus misalnya kebutuhan tentuin juga tujuan pembelajarannya mau ngapain biar biar paham. Kalau tujuannya biar paham berarti gamenya jangan terlalu fokus ke yang have fun ya, bisa lebih serius gamenya. Itu sih contohnya, bisa analisis kebutuhan dulu terus tentuin tujuannya buat apa. Itu pada Saya Julpan, makasih banyak atas penyampaiannya. Baik, terima kasih Bang Gulpan atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Novi. Silakan memberikan pernyataan pertanyaannya kepada Bang Zulpan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini aku izin bertanya kepada pemateri Bang Julpan. Sebelumnya, makasih banyak Bang Julpan untuk penjelasan terkait materi stretch-nya. Jujur baru tahu ada aplikasi kayak gini yang sederhana banget ya, yang kita kalau mau buat game interaktif nggak harus ngoding. Nah, ini pertanyaan aku, Bang. Kan ini Stretch itu udah lumayan efisien ya sebagai website untuk membuat media ajar yang interaktif. Tapi pas aku lihat penjelasan Bang Julpan dalam mempraktekkan di dalam website ini tuh masih ada kayak ilmu-ilmu programmernya gitu loh, Bang, kayak logika dasar kode seperti if, terus ada kata variabel. Nah, itu punya tips nggak, Bang? Ah, apa yang perlu disiapkan oleh terkhusus orang-orang awam yang nggak terbiasa dengan bahasa atau dunia pro- programmer atau programming ini, kayak harus mengenal apa-apa aja, terus apa yang dipahami selain memahami setting dan menu-menu yang ada di Scratch itu, Bang. Apakah bisa dipahami pertanyaannya, Bang Julpan? jelas banget. Oke, mungkin aku langsung jawab ya. Jadi bener kata Robi. Buat bikin game itu emang harus ada beberapa kemampuan yang dimiliki ya. Yang tadi saya buat programming, terus apa kayak sekedar nyusun storyboard, gambar, skill kemampuan gambar juga bisa biar game bagus. Cuma yang paling apa ya yang ribet dan nggak semua orang pelajari juga kan programming ya. Buat programming itu masalah itu sebenarnya tergantung jam terbang ya, tergantung kalau programming itu benar-benar nyoba-nyoba terus bisa ngeliatin tutorial di YouTube juga bisa, dan sekarang juga kan udah ada generatif AI itu juga bisa tanya-tanya meskipun air, tapi itu mempermudah banget buat apa bantu kita yang nggak terlalu memahami programming. Kalau kalau Muhammad bisa access aja nih baloknya, ini baloknya kenapa, tolong perbaiki. Terus tadi dikasih saran kenapa-napa, meskipun kadang juga suka ngelantur ya. Cuma itu yang bisa aku saranin buat apa namanya, coba belajar programming. Bisa dari YouTube, bisa dari bisa nanya jalur AI juga sambil nonton YouTube, atau dan juga terus terus coba aja gitu, terus coba, soalnya kalau nggak dicoba nggak bakal apa ya, nggak bakal masuk ilmunya, nggak bakal masuk juga ilmunya dari YouTube atau dari AI. Ini udah jelas belum? Oh, berarti emang harus ngulik lebih dalam juga ya, Bang. Dan kalau mau ya itu mengenal setidaknya basic-basicnya aja kali ya, Bang. Kalau misalnya tahu udah basicnya, ya problem solvingnya bisa nanya ke AI ataupun cara lagi buat ke YouTube gitu. Oke, oke. Makasih banyak jawabannya, Bang Iya, Julpan. no.
Sama no. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bang Gulpan atas pertanyaan dari Kak Novi. Apakah masih ada yang ingin bertanya para peserta TOT kita sore ini? Baik, Kak Ida Fitri, silakan memberikan pernyataan pertanyaannya kepada Bang Gulpan. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Ini melanjutkan dari yang Kanovi tadi. Benar sih kata Kanovi kayak mungkin gak semuanya tuh paham tentang yang kayak perkodingan kayak if yang dan semacamnya itu. Nah, kalau dari Bang Zulfan sendiri ada kayak referensi gitu nggak sih Bang yang apa ya bahasanya aplikasi ataupun website eh, yang mudah gitu untuk pemula untuk membuat game edukasi. Itu aja. Terima kasih. Referensi yang udah apa pertanyaannya ini? Maaf, Ini Bang, kayak agak aplikasi atau putus-putus. oh gini, aplikasi atau website yang apa namanya mudah gitu untuk pemula kayak untuk membuat game edukasi. Oh, aplikasi yang mudah buat pemula buat bikin game edukasi. Eh, Beras kan, Scratch itu mudah, paling mudah ya. Tinggal tinggal programmingnya aja di asal mungkin teman-teman bisa non ini emang apa ya yang tadi aku bilang juga kan Opi bahwa emang harus terbiasa sama programming sih soalnya Scratch ini udah cukup gampang buat ngoding gitu dan buat apa ya enggak bahasanya juga mudah dipahami dan buat ngodingnya juga yang paling gampang ya soalnya kalau teman-teman coding di aplikasi lain kayak Unity atau Unreal Engine atau tempat bikin game yang lain itu kan teks ya full teks dan itu memang dan banyak gitu yang coding soalnya game yang dibikin biasanya di situ juga lebih rumit. Nah buat awal-awal itu bisa pakai ini buat belajar kayak buat belajar aja pakai ini nggak apa-apa bisa dibiasain eh misalnya kenalan sama programming juga ya dan itu apa terus wait itu apa menunggu itu apa stop itu apa habis itu ini juga nih balok tentang apa ini bentuk juga ada apa namanya ya bentukan ini juga ada artinya misal kayak bulat ini buat ganti buat menghitung terus yang apa kayak itu kan ya kayak ketupat bukan ketupat sih jatuhnya kayak yang ada ujung segitu dijajar kenceng ya jadi lupa yang bentukannya kayak gini tuh artinya buat perbandingan terus dan lain-lain bisa bisa mulai belajar dari scratch sih sebenarnya dan buat terbiasa juga bisa nonton dari YouTube lagi itu saran aku Aida. Oke, makasih banyak Bang Zulfan atas jawabannya. Baik, terima kasih atas eh, jawaban dari Bang Zulpan. Eh, Baik, karena mengingat waktu sudah eh, sesi bertanya Q&A waktunya sudah habis. Eh, Mohon maaf, mungkin apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Sebelumnya, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat yang hanya panitia bagikan di sana. Jadi, silakan diisi segera supaya tidak lupa.
Selanjutnya kita masuk ke agenda penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktunya. Kakak operator bisa tolong dibantu menampilkan sertifikat pemateri hari ini dan dokumentasinya. Oke, baik. Akan saya bantu ya dalam hitungan satu, dua, tiga. Jadi tuh mereka nih nyampe dari saya nih. Mereka ngasih report dulu kalau gue mau. Mereka ngasih report dulu. Jangan tak di atas dia isi bawah baru KTM. Itu P2M. P2M. Yang kan beda kampung kan. Beda di juga. Ya nggak sih? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas operator PJ telah dan PDTOT yang telah memberikan dokumentasi penyerahan sertifikat. Terima kasih banyak Bang Zulpan atas kontribusi dan pemaparan materi yang luar biasa untuk TOT 10 pada sore hari ini. Tepuk tangan virtual sekali lagi untuk Bang Zulpan. Silakan mengisi kolom chat dengan emot tepuk tangan. Baik, sebelum wah banyak sekali ya. Sebelum acara kita tutup, saya ingatkan kembali sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi yang hanya panitia bagikan sebelum kolom melalui kolom chat Zoom. Jadi silakan diisi segera supaya tidak lupa. Dan setelah selesai acara nanti juga ada link Google Form, resume, rangkuman yang akan dibagikan di grup peserta TOT 2026. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara TOT 10 pelatihan pembuatan game pembelajaran interaktif hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir dan aktif, serta terima kasih sebesar-besarnya untuk Bang Zulpan atas materi yang sangat bermanfaat. Saya, Fajar Ramadan, Kembali. selaku moderator, pamit undur diri. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menanti waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam. Aku duluan ya. Makasih semuanya.